Perkenalkan, nama saya Ravana Manulang. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arijawati, SE, AK, MSI. Pada slide ini saya akan mempresentasikan mengenai bukti audit. Apa itu bukti audit? Bukti audit merupakan segala jenis informasi relevan yang nantinya akan digunakan oleh akuntan publik, konsultan hukum, atau auditor sebagai dasar dalam mengeluarkan opini auditnya. Bukti ini dalam laporan keuangan umumnya berbentuk nominal, dalam legal audit berbentuk dokumen hukum. Selain itu, bukti bisa juga berupa hasil observasi auditor dan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Seorang auditor pasti membutuhkan bukti audit ini sebagai dasar dalam mengeluarkan opini yang dapat dipercaya dan berkualitas. Bukti ini bisa didapatkan melalui beragam cara, yakni bisa melalui inspeksi, pengamatan, meminta keterangan dari pihak terkait, dan melakukan konfirmasi atas laporan-laporan yang sebelumnya telah dikirimkan kepada auditor. Evaluasi bukti audit. Mendapatkan bukti melalui prosedur audit yang pertama, kemudian prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang SPI, pengujian pengendalian, pengujian substantif, yaitu prosedur analitis, detail transaksi, detail saldo-saldo, kemudian ke evaluasi, kecukupan dan kompetensi, masuk ke diperoleh dasar yang layak untuk memberi pendapat, yaitu yang pertama, menolak atau wajar dengan pengecualian sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu tidak, dan yang kedua, memberikan pendapat wajar atau dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar sesuai dengan keadaannya, yaitu ya. Bagaimana cara auditor mengukur kelayakan bukti? Perusahaan umum selalunya menyediakan bukti atas informasi kepada auditor. Bahkan bukti yang dihadirkan terkadang berjumlah besar dan bertumpuk antara satu jenis bukti dengan bukti lainnya. Di antaranya berbagai bukti yang disediakan seringkali tidak relevan. Dengan maksud dilakukannya audit seleksi terhadap kelayakan bukti audit ini. Adapun beberapa hal yang umumnya dijadikan dasar oleh auditor untuk mengukur kelayakan audit evidensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan profesional auditor. Auditor wajib menguasai bidang keilmuan baik teoritis maupun praktis terhadap objek yang diaudit. Dalam audit hukum, auditor harus menguasai keilmuan bidang hukum, kemudian halnya dalam bidang audit keuangan. Auditor haruslah selalu seorang akuntan publik. Kompetensi tersebut nantinya akan digunakan oleh auditor melalui screening secara cepat dan tepat terhadap laporan keuangan ataupun dokumen hukum yang disediakan oleh perusahaan. Melalui pertimbangan profesional, seorang auditor akan dengan mudah menilai mana bukti yang relevan dan bukti non-relevan. Yang kedua, integritas manajemen. Terkadang seorang auditor juga menilai track record
track record dari pihak manajemen. Selama ini profil mereka, bagaimana tingkat integritas mereka, ini juga membuat keyakinan auditor terhadap segala bukti yang diajukan. Yang ketiga, status badan hukum. Status badan hukum dari suatu perusahaan juga akan mempengaruhi cara penilaian bukti oleh auditor. Badan hukum perseroan terbatas tentu akan dinilai lebih detail dibandingkan dengan badan hukum sipil, dan seterusnya. Yang keempat, kondisi keuangan. Dalam audit keuangan, financial condition menjadi faktor yang sangat menentukan. Apakah auditor akan menilai secara detail satu persatu bukti yang disodorkan atau hanya melihat sampel saja? Semakin baik kondisi keuangan yang baik, tentu buktinya berbeda dengan ketika kondisi keuangan perusahaan buruk. Cara mengukur kualitas bukti audit. Sejauh mana bukti-bukti yang ada dapat dipercaya? Bagaimana cara mengukurnya? Untuk menjawab ini, auditor harus memiliki indikator yang dijadikan olehnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevansi bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakan audit. Misalnya, ketika yang ingin diaudit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada. Yang kedua, sumber perolehan bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit. Informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian, informasi yang berasal dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik pasti dapat lebih dipercaya. Terakhir, informasi yang diperoleh auditor sendiri melalui pengamatan, inspeksi, dan sejenisnya tentu lebih cepat, lebih dapat dipercaya. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam audit keuangan. Tepat waktu atau tanggal dari bukti audit menentukan tingkat validitas, terutama bila diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Ketepatan waktu ini dalam audit hukum juga berpengaruh. Ini bisa digunakan untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum seperti pajak. Yang keempat, objektivitas. Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Bagaimana cara menentukan suatu bukti adalah objektif atau subjektif? Tentunya caranya adalah dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut. Jenis-jenis bukti audit. Apabila berbicara sebuah bukti audit, tentunya bukti tersebut ada banyak sekali jenisnya. Dengan adanya bukti audit juga akan membantu dari tindak kejahatan saat proses auditing. Jadi ada beberapa jenis bukti audit yang termasuk sesuatu yang sangat penting. Adapun bukti audit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bukti fisik. Pengertian dari bukti fisik ini sendiri adalah salah satu bukti yang nantinya akan didapatkan oleh auditor secara langsung dan sudah melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Contohnya saja seperti pemeriksaan fisik atas persediaan secara langsung dari pihak auditor eksternal ataupun internal. Di dalam proses auditing, bukti fisik adalah bukti yang paling akurat sekali. Oleh sebab itu, apabila Anda mempunyai bukti fisik ini, Anda tidak perlu khawatir lagi jika terjadi bukti fisik ini
berupa barang persediaan, berharga, uang tunai, dan lain-lain. Berikut ini adalah bukti fisik atau bisa dibilang itu stock of name. Di sini ada tanggal pengauditannya itu dan sampai tanggal berapa untuk pengecekan fisiknya. Ada nomor, nama barang, unit, harga, jumlah, dan keterangan. Dan juga ada petugas yang melakukan bukti fisik atau stock of name dan yang memberi izin atau yang mengetahui kepala bagian gudang apa. Siapa namanya bisa ada dibuat di sini. Jadi bisa dicek penanggung jawabnya siapa. Yang kedua, bukti matematis. Seorang auditor akan mendapatkan bukti matematis melalui perhitungan secara langsung. Misalnya saja voting untuk penjumlahan vertikal dan cross voting bisa untuk penjumlahan bisa secara horizontal ataupun vertikal. Bukti sebuah proses untuk mendapatkan bukti sistematis ini karena memang bukti sistematis ini bersifat kuantitatif. Dengan adanya bukti matematis akan memperjelas bagaimana pekerjaan dari klien Anda benar atau tidak dalam membuat jurnal perusahaan. Yang ketiga, bukti rasio. Bukti rasio atau yang biasa disebut sebagai bukti perbandingan dipakai oleh para auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, salvabilitas, quick check, ratio, dan masih ada banyak lagi. Dan bukti rasio ini masuk ke dalam jenis bukti audit yang sangat umum digunakan. Yang keempat, bukti dokumenter. Ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti bukti yang dibuat oleh pihak luar lalu dikirimkan kepada tim auditor secara langsung. Selanjutnya ada juga bukti yang buat untuk disimpan secara pribadi oleh klien. Pada bukti yang pertama mempunyai keterandalan yang tinggi. Bila dibandingkan dengan dokumen-dokumen selain itu, bisa dikatakan kalau dengan perkembangan zaman tidak mungkin sekali sebuah perusahaan yang besar namun tidak memiliki bukti dokumenter satupun. Ditambah lagi perusahaan mereka yang masuk dalam ruang lingkup audit terlepas dari pencatatan yang dilakukan manual. Yang kelima, bukti pengendalian internal. Bukti ini termasuk bukti yang terkuat pada saat proses pelaksanaan audit. Alasannya adalah karena seorang auditor dapat memperoleh banyak bukti yang dapat dikumpulkan oleh pengendalian internal. Misalnya saja seperti berikut ini. Apabila resiko pengendalian internal lumayan tinggi, hal tersebut menunjukkan resiko audit yang telah dikumpulkan ternyata rendah dan tidak mudah juga untuk mengumpulkan sebuah bukti ini. Yang keenam, bukti catatan. Para akuntan selalu menyediakan catatan mengenai perusahaan, sehingga bukti catatan ini menjadi sebuah sumber yang bisa dipakai oleh seorang auditor untuk dijadikan bukti audit. Beberapa data yang dimaksud adalah salah satu dasar untuk bisa membuat laporan keuangan, seperti jurnal dan sebagainya. Yang ketujuh, bukti surat. Umumnya bukti surat ini lebih dikenal dengan sebutan surat pernyataan tertulis, yakni sebuah surat tertulis yang sebelumnya sudah ditandatangani individu yang dapat bertanggung jawab dan juga mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai kondisi tertentu. Misalnya bukti tersebut diperoleh dari manajemen, termasuk juga dari
Pealis Jurnal Akuntan. Bukti surat adalah bukti yang tertulis sehingga bisa dikaitkan bukti yang masih sangat akurat sekali serta bisa diperhitungkan kebutuhannya. Baik itu berupa surat pernyataan dari pihak klien maupun ahli teknik yang terkait dengan kegiatan operasional. Di sini ada contohnya bukti surat, yaitu seperti surat pernyataan direksi. Ini ada contohnya, bisa kita lihat, yaitu bermaterai. Untuk sekarang itu bermaterai 10.000. Yang kedelapan, bukti lisan atau wawancara. Bukti ini termasuk dalam jenis bukti audit. Ketika seorang auditor sedang melakukan pekerjaannya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Dengan begitu, ia mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan serta melakukan wawancara personal. Dengan melakukan wawancara, semua masalah bisa ditanyakan secara langsung kepada klien terkait dengan kebijakan akuntansi seperti lokasi dokumen mengenai adanya pelaksanaan yang tidak wajar. Lebih efektif lagi apabila auditor terus melakukan wawancaranya demi memperoleh jawaban serta bukti lisan. Yang kesembilan, bukti analitik. Bisa dikatakan kalau bukti analitik ini hampir sama dengan bukti rasio atau perbandingan. Sebab bukti analitik ini masih satu bahasa dengan pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dan tahun yang sudah terlewat. Dan tahun sebelumnya masih menjadi acuan utama untuk dijadikan perbandingan. Di awal kegiatan audit, bukti ini akan dikumpulkan terlebih dahulu sehingga terlihat objek pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Yang ke-10, bukti konfirmasi. Dalam proses auditing, agar bisa mendapatkan serta menilai sebuah komunikasi yang langsung dari pihak ketiga mengenai jawaban permintaan informasi atau unsur tertentu, maka dibutuhkan bukti konfirmasi ini. Karena bukti konfirmasi ini berisikan informasi yang diberikan pihak ketiga, baik lisan maupun tertulis, maka bisa dibilang sangat terjamin sekali kebenarannya. Pada bukti ini sendiri, ada yang mempunyai nilai negatif seperti mereka yang tidak setuju mengenai informasi yang sudah ditanyakan, akan tetapi ada juga yang bersifat positif, artinya mereka menyatakan bahwa mereka telah setuju. Di sini ada bukti konfirmasi, yaitu contohnya itu konfirmasi positif, yaitu konfirmasi piutang pada atas nama PT Permata Hijau kepada Direktur Keuangan PT Antariksi. Ini ada contoh konfirmasi negatif. PT Permata Hijau kepada Direktur Keuangan PT Antariksa. Konfirmasi ini ada contohnya itu yang untuk konfirmasi negatifnya. Konfirmasi ini bisa kita lihat. Konfirmasi ini kami kirim untuk kepentingan auditor independen, bukan untuk menagih piutang kami. Menurut catatan kami, saldo piutang kami ke PT Antariksa per 31 Desember 2007 adalah 300 juta. Jika saldo tersebut tidak sesuai, mohon penjelasan. Penjelasan mohon dikirim ke alamat auditor independen kami dengan menggunakan amplop jawaban yang telah kami sediakan. Yang ke-11, bukti penelusuran. Kenapa perlu dilakukan sebuah bukti penelusuran? Alasannya ialah terkadang pengumpulan bukti yang dilakukan oleh auditor bisa itu memakan dokumen ataupun catatan akuntansi, juga sebaliknya. Para auditor sangat terbantu sekali dengan adanya bukti penelusuran ini. Ketika akan menemukan jenis bukti audit lainnya. Yang ke-12, bukti keterangan. Hal yang sangat wajar sekali apabila dalam prosedur audit
pihak auditor selaku objek yang sudah dianggap mempunyai informasi meminta keterangan dari pihak terkait. Bukan semata-mata bukti keterangan ini dibuat begitu saja, karena memang bukti keterangan ini didasari pada dasarnya auditor yang memastikan buktinya kepada klien. Yang ke-13, bukti observasi. Bukti observasi adalah sebuah pengamatan dan termasuk jenis bukti audit. Dalam hal ini, seorang auditor mempunyai kesempatan untuk melihat serta menyaksikan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan bukti. Yang ke-14, bukti inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan sangat detail sekali mengenai suatu dokumen dan kondisi fisik yang mempunyai kaitan ke depannya, mampu menghasilkan bukti guna mendukung laporan keuangan perusahaan. Bukti inspeksi ini wajib tercantum dalam bukti dan prosedur audit. Seorang auditor independen harus saat ini sangat terbantu karena adanya bukti audit yang bervariasi dalam rangka memberikan pendapat terhadap laporan keuangan auditan. Adanya relevansi objektif tentu saja itu semua sangat diharapkan selain demi keberhasilan bersama. Yang ke-15, bukti perhitungan. Dalam proses auditing, bukti perhitungan adalah prosedur termasuk bukti fisik yang tidak menyatukan namun terpisah. Sudah jelas kalau seorang auditor akan memperoleh bukti sesudah melakukan counting. Mereka akan melakukan counting, sering juga mereka sampai menjalankan secara mandiri demi memastikan apakah hasil pekerjaan sudah real atau masih terdapat manipulasi yang terencana sebelumnya. Ada banyak sekali yang bisa dirasakan dengan jenis bukti audit yang beragam sekali, sehingga akan memperlihatkan kalau keuangan dan laporannya adalah hal yang harus mempunyai perhatian yang lebih demi menghindari terjadinya kesalahan, yakni salah paham atau malah justru berimbas baik itu karyawan, klien, ataupun auditor itu sendiri. Hubungan antara prosedur audit, jenis bukti, dan asersi. Contohnya penerapan yaitu asersi, ada prosedur audit, analitis, hubungannya ke bukti audit, analitis, penelusuran, pencocokan ke dokumen, inspeksi itu ke bukti audit dokumen, inspeksi, perhitungan, dan pengamatan atau observasi itu ke fisik, bukti fisik, pengamatan, pengajuan pertanyaan itu bukti audit, pernyataan tertulis dan lisan, konfirmasi itu ke bukti auditnya itu dikonfirmasi juga. Pengerjaan ulang itu berhubungan ke bukti matematis, dan teknik audit berbantuan komputer itu berhubungan ke elektronik. Hubungan antara prosedur audit, jenis bukti, dan asersi. Di sini ada kita lihat prosedur membandingkan penjualan sesungguhnya dengan budget penjualan. Ke asersi itu keberadaan, kelengkapan, dan penilaian penjualan. Ada penelusuran faktur penjualan ke buku pembantu piutang dagang. Asersinya itu kelengkapan dan penilaian piutang dagang. Mencocokkan data dalam buku pembantu piutang dengan faktur penjualan. Ke asersi keberadaan dan penilaian piutang dagang. Menginspeksi laporan bank. Asersinya keberadaan hal dan penilaian kas. Menginspeksi gudang baru. Asersinya keberadaan gudang. Menghitung kas yang ada dalam penyimpanan kas. Asersinya itu penilaian kas. Mengamati perhitungan sediaan yang dilakukan klien. Asersinya itu keberadaan, kelengkapan, dan penilaian persediaan. Mengajukan pertanyaan kepada penasihat hukum,
klien tentang perkara pengadilan yang menyangkut klien. Asersinya semua asersi yang bersangkutan dengan utang bersyarat. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang sediaan yang usang atau rusak. Asersinya itu penilaian sediaan, mengkonfirmasi saldo rekening kas di bank ke bank yang bersangkutan. Asersinya itu keberadaan hak dan penilaian kas. Melakukan perhitungan ulang bunga terutang. Asersinya itu penilaian utang bunga. Membandingkan harga dalam arsip faktur dengan daftar harga. Asersinya itu penilaian penjualan. Sekian untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.